Shalom, Shalom, Soteria, Soteria. Tidak jemu-jemunya saya menyapa saudara, ya, dalam pelayanan saya, ya, yang sudah saya lalui, saudara, ya, mulai tahun 2003 sampai sekarang. Meskipun saya sudah tidak onset, saudara, tapi saya masih muncul lewat YouTube, saudara, online ini ya. Jadi semua orang bisa bebas mendengar, melihat saya, dan saya bisa menyampaikan apa yang menjadi kehendaknya, ya, dalam pelayanan saya ini yang dinamakan Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kelapasan dan kesembuhan ilahi, saudara, ya. Sampai saat ini bersama saya Bejana, saudara, ya, saya membuat online YouTube ini setiap Rabu, saudara. Tapi setiap hari saya akan menyapa saudara, pagi-pagi sekali, ya, jam 2 lebih, jam 3, kadangkala juga siang, sore, saudara. Semua saya lalui lah, saudara, bersama dengan Roh Kudus. Ya, Dia yang bekerja, saya hanya bejana saja, nggak ada apa-apanya. Alatnya saja, saudara, ya, alatnya saja yang Dia sudah sudi memakai saya untuk melayani pelayanan semacam ini, saudara. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ya, waktu demi waktu sampai saat ini, saudara, ketika kita hidup dalam dunia ini, saudara, pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan, masalah hidup, ya, terus silih berganti, ya, ya up, ya down, saudara-saudara, ya, ada yang sudah baik, tapi kembali tidak baik, ada yang sudah, wah, tapi sampai terus, saudara, sampai kita masuk dalam, menurut saya ini, masa-masa sulit, saudara, ya, masa-masa sulit, begitu banyak masalah. Tentu masalah ini ya beraneka macam, saudara, tapi saya mencermati dalam pelayanan saya, ya, garis besarnya, ya, itu ya masalah di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, yang kadang-kadang kan sampai berantakan begitu rupa. Sampai ada yang suami istri bercerai, saudara. Wah, bertengkar begitu hebat, saudara. Bercerai, pisah. Ada yang sudah pisah betul-betul lewat hukum, saudara, ya, di pengadilan, cerai. Ada yang hanya istilahnya pisah ranjang saja, saudara, tapi bercerai, nggak pernah kumpul. Ini, saudara, ya, ada masalah di tengah orang tua dengan anak, ya, itu nggak sedikit. Ini terus terang saja, ya, bukan saja kita hanya melihat firman Tuhan, ya, firman kita ini, saudara, Alkitab, ini firman, ini hidup dan kekal, dipakai sebagai panutan pelita dalam kita menjalani hidup ini, ya, itu, saudara-saudara. Tapi kan tetap tidak mudah, ya. Anak dengan orang tua bisa sampai juga, saya ngelani soalnya, saudara, anak tidak diakui, gitu ya, karena sudah begitu, bagaimana ya, kurang ajarnya atau apa. Tapi kita tidak boleh lalu memihak, saudara. Sebab saya kalau dalam pelayanan konseling, saudara, apalagi kalau itu tidak bisa, saya tidak pernah memihak, saudara, ya. Maaf, ya, saya terus terang saja, tidak harus, misalnya ada yang kaya dan yang miskin. Kalau memihak yang kaya, ini hati-hati, saudara, Tuhan kan tahu, ya, Tuhan itu kan tahu, Maha tahu, roh, ya, roh Tuhan, saudara. Kita harus berhati-hati dalam melayani seperti ini. Dan macam-macam, saudara, antara saudara dengan saudara,
ya di tengah-tengah masih itu dalam tengah-tengah pekerjaan bisnis. Wah, setelah itu saudara yang lebih tahu lah ya, yang main bisnis itu bagaimana. Itu juga bisa membuat perpecahan di antaranya. Ya, meskipun dia itu sampai kepada pendeta dengan pendeta, saudara. Ya maaf ya, rebutan jemaat, rebutan tanah atau gedung gereja. Itu terjadi. Ya saya tahu lah ya, karena saya memang mulai dari remaja sudah. Ya, saya di sekolah minggu sudah. Dan saya pernah menjadi majelis gereja cukup lama. Menjadi penginjil, jadi saya tahu gereja-gereja itu. Saya menginjilkan banyak. Ada yang di kota, yang di desa. Tapi saya terus terang saja, saya banyak di desa, saudara. Pada waktu itu. Ya, terus saya melayani semacam ini, saudara, menetap. Ya, dan pelayanan healing and deliverance ministry, dan lebih lagi saya melayani orang per orang, dan banyak orang, bukan orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, disebut Kristen, Katolik, dan sebagainya, itu agama macam-macam lah, ya, dan kepercayaan macam-macam. Saya melayani, saudara, ya, saya melayani. Ya, tadi saya katakan banyak pergumulan hidup, apalagi zaman sekarang ini di tengah-tengah keluarga, rumah tangga. Ya, tengah-tengah pekerjaan itu, nah lagi terus masalah kesehatan, sakit penyakit. Nah ini kan memang bagiannya pelayanan semacam ini. Saya melayani banyak sekali penyakit, dan singkatan-singkatan itu saya nggak ngerti, saudara. Saya tidak tahu, banyak sekali penyakit yang disingkat, ya, virus ini, virus itu, banyak sekali, saudara. Saya melayani terus terang banyak sekali. Saya sendiri waktu itu ya tidak, wah, ya, melayani outset kan, wah, begitu. Saudara tahu lah, ya, banyak yang tahu, banyak yang masih tahu lah ini ya. Ya kan banyak juga yang sudah dipanggil Tuhan juga yang di dalam mengikuti pelayanan saya di HDM ini. Tapi kan masih banyak yang hidup. Mereka tahu dari mana-mana loh, ya, apa yang terjadi begitu outset tuh. Wah, itu kan kita tidak tahu. Penyakit apa saja itu, menular enggak itu. Nah itu, puji Tuhan, saudara, ada proteksi. Saya merasakan ada proteksi, saudara. Ya, baik dalam menghadapi seperti itu, dan masih banyak, karena penyakit ini banyak, ya, bisa karena ya salahnya sendiri. Makan seenaknya sendiri, saudara, ya, penyakit kan kolesterol atau gula, wah, macam-macam lah ya di organ ini, macam-macam, saya tidak tahu, ya, pria maupun wanita, anak-anak, ya, sampai baby, mulai baby lah, mulai lahir itu loh, mulai dari kandungan saya tahu, sampai terus saya melayani, saudara, sedikit atau banyak lah saya melayani, ya, itu. Nah itu mengenai sakit penyakit, bisa karena virus, apa, macam-macam, virus, bakteri, amuba, dan lain sebagainya. Itu tidak mudah. Ya, apalagi kalau ya kita dalam dunia ini kan bisa Tuhan pakai segala macam, kecuali yang lain, ya, roh lain ya istilahnya. Nanti setelah itu kan masuk ke pelayanan ini, saudara, ya, penyakit karena disebabkan oleh kuasa gelap. Tidak ada kan penyakit yang disebabkan oleh kuasa gelap. Ada tenung, ada mantra, ada ini, ada itu. Wah, macam-macam. Saya sebut roh lain, saudara. Nah, itu mengikat. Penyakit yang semacam itu kan tidak mudah loh, ya. Nah, itu, ini HDM pelayanan yang ada. Jadi kalau saya harap yang nanti ada yang meneruskan gitu, ya, Tuhan pakai itu mengalami seperti itu. Tapi saudara, kalau dipakai Tuhan mesti diproteksi Tuhan. Tapi jangan terus sombong-sombongan, wah saya naik. Hati-hati juga. Kita akan diberi hikmat Tuhan lewat roh Tuhan. Nah ini saudara-saudara, ya, bukan saja terus masalah keuangan, ekonomi, bisnis, baik yang kerja sendiri maupun yang ikut orang lain. Sekarang kan susah. Cari pekerjaan juga susah, loh, bener enggak itu? Nah, dan tentu masih banyak lagi itu, saudara. Wah, macam-macam, saudara.
kebutuhan pergumulan persoalan hidup ya manusia di mana saja berada. Saudara aku indah sekarang ini semakin sulit dah. Ya, puji Tuhan saudara kalau saat ini saudara yang masih oke-oke saja, bersyukur, berterima kasih ya kepada Sang Pencipta yang menjaga kita. Tapi hati-hati, ada kata-kata dalam firman Tuhan itu yang namanya sekonyong-konyong, tiba-tiba berduduk. orang sini mengatakan berduduk tiba-tiba ya di luar dugaan. Nah ini kita kan harus hati-hati. Banyak pergumulan sehingga orang itu butuh yang namanya pertolongan. Ya sesuai dengan kebutuhannya itu, butuh penolong. Saudara-saudara, ya penolong yang benar. Dunia ini kita ada manusia seperti saya ini, saudara, ya penolong. Kalau saya sebut ya penolong yang benar-benar, yang sejati. Nanti kita lihat, saudara. Ya, kita butuh yang namanya penolong, saudara. Ketika ini ada sekarang ini zaman seperti ini, saudara. Ya, ini pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pendeta, di mana saja, melayani di mana saja. Ya, apa yang dibutuhkan saat ini? Ya. Karena kebutuhan kita masing-masing, saudara. Kadang-kadang kita butuh, ada yang perlu diajar, saudara. Diberikan saran, nasihat. Ya seperti zamannya Tuhan Yesus lah. Itu firman. Jadi masuk dalam khotbah. Firman itu ini, saudara, tertera di sini. Ya, kalau kita ngomong, tentu ada di sana Tuhan Yesus juga. Bukan saja mengajar saja, saudara. Kita tetap itu harus disampaikan pemberitaan Injil itu. Ya, katakan memberitakan Injil. Zamannya Tuhan Yesus, saudara. Kalau saudara membaca dalam Injil Matius, saudara akan menemukan bagaimana Tuhan Yesus melayani, dia mengajar, memberitakan Injil ke kota dan desa. Jadi tidak kota saja, desa masuk. Saya sudah melayani seperti itu, saudara, kota dan desa. Bukan saja saya diam saja di dalam gereja saya waktu itu sebagai majelis, tidak bisa. Oh, tapi setelah itu, saudara, Tuhan bukakan saya untuk saya memberitakan Injil. Oh, saya pakai biaya sendiri, saudara, kemana-mana. Ya, bebas. Saya bukan full time waktu itu. Beda sekarang, saya full time sekarang ini. Dulu tidak full time, saya biaya sendiri. Berkat Tuhan dari pekerjaan saya bisnis. Saya melayani kemana-mana. Jadi saya tahu. Saya mengalami pelayanan itu. Jadi saya bisa ngomong. Tidak sekedar, maaf ya, saya membaca ini saja, lalu kita ceritakan tentang kisah ini. Loh, ini implementasinya betul-betul kok. Zaman sekarang kita butuh. Ada yang butuh pengajaran. Dikatakan sana Tuhan Yesus sampai mengajar itu, masuk kota dan desa. Tuhan apa kata? Menyembuhkan orang sakit. Ya. Ini firman loh, menyembuhkan orang sakit. Mengadakan mujizat-mujizat keajaiban. Ini firman, jangan sampai kadang-kala kan ada yang mengatakan, ya puji Tuhan kita ya menjadi anak Tuhan karena mendapatkan mujizat, ya keajaiban sehingga kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi yang penting utama adalah firman loh. Itu firman, adalah mujizat. Itu firman. Karena pelayanan Tuhan Yesus seperti itu, mengajar, memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, apalagi saudara, ya, membuat mujizat, ya, ada semua. Itu firman. Yang saya sampaikan ini firman. Firman itu tercatat di Alkitab dan dicatat, ditulis di sini. Dan mengusir setan-setan. Dan itu yang ada di dalam kitab suci ini. Baik mulai Kejadian, Perjanjian Lama sampai Wahyu, tercatat semua dengan wahyu daripada Roh Kudus. Nah sekarang saudara-saudara, ini saya sebut Roh Kudus. Siapa penolong kita ini loh? Kalau kita menghadapi yang tadi saya sampaikan, wah, begitu rupa perlu penolong yang sejati.
Kita baca, saudara. Berkali-kalilah, saudara, tapi tidak apa ya. Terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 14, saya membaca ayat 16. Begini, saudara. Ini Yesus sebelum naik ke surga. Kita sudah memperingati loh, ya, memperingati sengsara, kematian, kebangkitan. Nanti Tuhan Yesus naik surga. Ya. Sebelum naik ke surga, ya, jadi kita ditinggalkan secara fisik, betul-betul ditinggalkan. Tapi ini dikatakan di ayat 16, Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 begini. Aku, Yesus, akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini firman, bukan saya yang mengarang-arang. Firman, selama-lamanya. Iya, siapa yang dimaksud penolong yang lain? Sebelum saya menguraikan ini ya, kita langsung aja dulu. Saudara kalau membaca yang ayat 26, sebab begini, tetapi ini yang penghibur, ya, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Ku besar namanya Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Wah, ini sebetulnya besar sekali, luas, saudara. Pernyataan Tuhan ini. Siapa yang disebut penolong yang lain itu? Dikatakan dia itu Roh kebenaran. Baca semua. Dia katakan penghibur. Itu adalah Roh Kudus, penolong itu. Bukan orang lain. Sebab ini ada yang menyampaikan ini, dikatakan penolong sendiri, yang lain sendiri, seorang sendiri. Terserah. Tapi ini kalau rangkaian ini, saudara, yang disebut penolong yang lain itu yaitu Roh Kudus. Nggak cemu-cemu. Oh, saudara, kita harus bergaul karib dengan Roh Kudus. Dia penolong. Dikatakan menyertai kita selama-lamanya. Ini penolong yang permanen. Tema saya ini, saudara, penolong yang permanen. Jadi tidak hanya manusia, maaf ya, kita bisa mengidolakan seorang hamba Tuhan. Hati-hati, saudara. Atau mengultuskan itu hati-hati loh. Ini bahaya ya, dikultuskan dan mengultuskan ini sama-sama bahayanya. Ini ada Roh Kudus, penolong yang permanen. Manusia ini kalau sehebat apapun ya, wah bisa hebat lah pokoknya lah. Khotbahnya hebat, dia dipakai Tuhan luar biasa. Tapi dia satu saat akan mati, meninggal. Jadi tidak permanen. Ini Roh Kudus, ini penolong saudara dan saya yang permanen. Tujuannya penolong ini apa? Yaitu tadi yang saya katakan tadi, saudara, macam-macam hal. Untuk siapa saja yang percaya. Nah, maka itu saya jelaskan baik-baik. Ini tidak hanya untuk diperingati, diingatkan terus. Ini terus-menerus loh dalam kehidupan kita, saudara dan saya yang masih hidup di dalam dunia ini. Masih hidup dalam dunia ini. Tadi dikatakan tujuannya apa? Penolong ini. Pertama, dia akan mengajarkan segala sesuatu. Tadi saya baca ya. Di ayat ini tadi mana? Ayat 26 ya, Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan apa yang sudah kuajarkan kepadamu. Diingatkan Roh Kudus, ajaran Kristus, firman-Nya Kristus.
Ini loh Alkitab ini diingatkan ada bagaimana Tuhan Yesus melayani. Bukan kita, saya ini cuma begini, tiada. Tadi Tuhan, kalau saya membaca dalam Injil Matius, terus pasal berapa itu ya? Ada cari ya pasal 9 atau 8 itu pasal. Itu bagaimana Tuhan Yesus melayani. Bagaimana Tuhan terus dia memberitahukan kepada waktu itu murid-muridnya untuk supaya menjalankan perintahnya. Saya sudah katakan, pertama adalah memberitakan Injil kerajaan surga. Beritakan supaya semua bangsa mendengar beritamu, Sang Juru Selamat untuk saya dan saudara, satu-satunya. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain. Firman-Nya mengatakan, yang bisa menyelamatkan saudara dan saya kecuali Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Dan dia juga, tempoh hari aja nyampaikan ya, dia yang menyampaikan orang yang percaya, siapa saja, kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya dan setia. Di dalam setiaan ada ketaatan di sana sampai mati, masuk dalam kerajaannya, kerajaan surga yang mulia dan kekal. Tidak ada ratapan, tidak ada tangisan, tidak ada perkabungan, tidak ada ini, tidak ada itu, tidak ada masalah apapun selain memuji dan menyembah Dia, tersungkur kepada Dia. Ini saudara-saudara, Roh Kudus, penolong. Ya, ini kalau bahasa Indonesia penolong, kalau bahasa aslinya bahasa itu saya catat bahasa Yunani-nya ya. Saya catat ini. Nah, saya tidak ngerti, pokoknya saya catat bahasa Yunani memiliki arti ini dalam kitab Injil Yohanes ini. Saya baca ya. Dia sebagai apa? Dikatakan penolong itu namanya Parakletos. Itu bahasa Yunani. Dan Parakletos ini memuat arti beberapa, saudara. Satu, ada penasehat, ada kata penguat, ada kata penghibur, penolong, pembela, juru selamat, sekutu, sahabat. Jadilah sahabatnya yang karib. Karib, dan firman Tuhan mengatakan di dalammu, bukan di luar, bukan di samping, tetapi di dalam. Ayatnya begitu ini, Yohanes. Di dalam. Di mana di dalam itu? Di dalam kita ini, di hati. Kenapa? Hati itu tempatnya roh. Ada ayatnya. Roh Kudus ada di sana berdiam, dan di dalam hati kita ada roh manusia kita. Jadi roh manusia dengan Roh Kudus ini dalam hati kita. Kenapa kita tidak harus menjadi satu? Akibatnya menjadi satu roh. Tetapi Dia yang memimpin, Roh Kudus yang membimbing, memimpin kita masuk dalam segala persoalan pergumulan hidup kita yang begini kompleks, saudara, berat. Tapi bersama Roh Kudus ada pencerahan. Kenapa? Roh Kudus ada otoritasnya ilahi. Dia berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, turun masuk di dalam hati kita. Ada kuasa, ada tenaganya. Seringkali kalau tenaga saya kan ngomong energi. Ini orang ada yang gak seneng ngomong energi loh, gak seneng dia. Tenaga itu ya energi ya tenaga. Energi daripada Roh Kudus, ada otoritasnya, Sang Pencipta, kekuatan Allah, kuasa ilahi. Roh Kudus tidak ada. Lalu menghujat Roh Kudus
Tidak ada apa namanya, tidak akan diampuni. Beda dengan menghujat anak manusia. Sama anak manusia. Ini beda. Sudah lahir. Tuhan Yesus sendiri penuh Roh Kudus sebelum melayani. Termasuk para rasul dipenuhi. Orang-orang percaya pada itu penuh Roh Kudus. Ini sudah terjadi dan ini terus saudara dan saya pakai dan ingatkan terus. Ya, mau diingatkan dalam 2-10 hari ya enggak apa-apa, silakan. Tapi jangan hanya seperti itu. Lalu kita hanya mintanya itu bahasa roh. Ya silakan, mau itu karunia. Tetapi saya beritahu yang terutama dia mengatakan kamu akan terima kuasa. Ada kuasa. Nah ini itu maaf ya, ada ayat enggak itu bahasa roh bisa untuk mengusir setan? Ya bisa, bahasa roh itu ya, supaya kita itu juga bisa mengartikan. Saya ini maaf ya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sejak saya dilawat Tuhan Yesus, saya terus berkomunikasi, yaitu lewat doa komunikasi secara dialog, saudara. Kadang-kala bahasa Indonesia, kadang-kala maaf ya ngoko dalam hal-hal tertentu. Seringkali ya ada kontak, jawaban, tapi kadang-kala ya diem. Kita diem, dia diem itu bukan lalu gak ikut terus campur. Kita diberikan juga, dimasukin hikmatnya, hikmat roh, kebijaksanaan. Bijaksana, sana, bukan bijak sini, dunia. Nah, bijak dunia, hati-hati, saudara. Kita hati-hati, saudara-saudara. Ini yang terpenting. Penting sekali, Roh Kudus, penolong saya dan saudara permanen. Terus menerus silih berganti, musim berganti, itu penolong kita. Sampai firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Manusia ganti, meninggal, ada yang pergi, ada yang datang, ada yang pergi, ada yang datang. Saudara, ini manusia. Tetapi Roh Kudus tidak, dia itu penolong saudara dan saya yang permanen terus-menerus, tetap kekal. Dia Allah kok, Roh Allah kok, ikut mencipta langit dan bumi. Silakan yang tidak percaya, nggak apa-apa, saudara. Saya beritahu, saya ini melayani berdasarkan ada pengalaman pelayanan semacam itu, dan itu berulang. Kadang-kala ya cuma sampai sekarang sekali. Seperti masalah emboli itu kan baru sekali saya. Tapi kan sudah saya dengar masalah emboli itu kan baru sekali. Tapi yang lain-lainnya banyak, apalagi yang penyakit yang umum-umum itu banyak, sering-sering. Yang tidak umum itu loh. Ini saudara-saudara, mari kita harus benar-benar pegang teguh kalau saudara mengakui ini katanya firman. Ya, ada mujizat firman-Nya. Di samping ada mengajar tentang Injil. Apa saja pengajaran? Pengajaran kan yang baik, saudara. Tidak ada pengajaran jelek, baik, semua baik. Tapi ada firman-Nya bicara mengenai kesembuhan, mujizat, pengusiran setan, dan masih banyak yang lain. Ajaib-ajaib itu ada. 5 roti 2 ekor ikan bagaimana? Air anggur itu bagaimana? Itu apa itu? Keajaiban, mujizat. Ya, orang mati dibangkitkan. Banyaklah. Ini pergumulan hidup manusia. Semakin hari semakin berat sampai Tuhan Yesus datang mengangkat saudara dan saya yang tetap taat, percaya kepada Dia, setia sampai mati. Kita bersama-sama masuk dalam kerajaannya kekal. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara-saudara, ingat saya dan saudara punya penolong yang permanen, namanya Roh Kudus. Saudara mau memperingati ya silakanlah ya, tidak apa-apa. Tapi saya mau tiap hari adakan itu kontak dengan Dia. Dan itu semua
Saya katakan sesuai firman Tuhan. Dia datang kepada saya dan saudara hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus hadir. Cerna saudara, baik-baik. Jangan salah mengerti. Mari, saya ada pengurapan saudara yang mau diurapi. Ya, yang punya minyak, bawa minyak. Minyak tanpa alkohol. Saya sesuai dengan firman-Nya sajalah, enggak takut-takut saya, karena sudah terjadi 15 tahun yang lalu dan dahsyat kok karyanya. Ada dibukukan itu kan bukti sejarah. Hah? Bukti sejarah itu nggak bisa hilang. Ya kayak orang ngomong jejak digital nggak bisa hilang. Itu jejak kesaksian itu. Saya tidak bersaksi asal bersaksi. Kadang-kadang kan didramatisir. Nah, itu dari mereka sendiri kok. Kalau mereka mendramatisir urusannya sendiri kan. Kita kan hanya menulis apa yang disaksikan, dibukukan. Nah itu semua kan sudah melalui edit dari hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di gereja. Iya kan begitu kan? Nah kalau itu salah ya, yang editnya salah. Sudah diperiksa oleh pimpinan juga dan dibukukan dan disebarkan. Ya mereka ya, loh sekali buat 5.000 buku udah main-main loh saudara. Ya itu ada yang utama adalah 3 buku ya. Itu yang pertama 5 tahun deliverance ministry, apa kata mereka. Yang kedua adalah mujizatnya tidak pernah berubah. Yang ketiga, bagi Allah segala sesuatu mungkin. Wah luar biasa saudara. Banyak yang pesan dari mana-mana kok. Malah saya ada yang tidak kenal saudara. Dia kan kirim, ada yang di WA tapi banyak yang nulis saudara. Ya di ini. Jadi ada itu terus dari gereja diseleksi saudara. Tidak asal masuk saja. Iya itu sudah seleksi ketat. Nah ini saudara-saudara, mari ya yang punya minyak. Saya mau doakan yang belum didoakan ya, dikuduskan ya. Apa? Terima kasih Bapak. Engkau beri kami penolong yang permanen. Rohmu sendiri Bapak, Roh Kudus, Roh Allah ada di dalam diri kami. Menyatulah. Hembuskan sekarang rohmu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak-minyak yang tanpa alkohol itu, yang belum dikudus sekarang menjadi kudus. Karena biar Roh Kudus yang bekerja atas minyak itu. Haleluya, amin. Orapkan saudara. Nah, sekarang kepentinganmu apa? Pergumulanmu. Tadi kata ada penolong yang permanen. Namanya Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja lewat minyak itu. Ya, yang pakai minyak, yang ada pakai minyak, nggak apa-apa. Roh Kudus tetap bekerja. Sudah melayani itu ya 2003 sampai 2010 ada pakai minyak. Ini sudah, mari hembusi Roh Kudus di tengah-tengah keluarga mereka. Kalau kedapatan mereka itu sekarang ada masalah pergumulan di sana, tidak tahu permasalahan apa, hembuskan rohmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja atasmu sehingga engkau rumah tangga keluargamu disatukan kembali, harmonis kembali, dimanapun engkau berada. Saya tidak tahu, tapi sekarang ini dia bekerja. Roh Kudus dengan cara yang ajaib, karena dia adalah Allah sendiri, Roh yang begitu dahsyat, supranatural, mengembusi mereka, berubah cara pandang, cara pikir, segala karakter-karakter dirubah yang buruk menjadi baik, sesuai dengan firman-Mu. Haleluya. Jadilah satu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi satu, menjadi baik. Kalau ada yang sakit, apapun sakit, baik itu sakit karena medis, sakit karena roh lain, kuasa-kuasa gelap, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari tempat ini, saya patahkan dan saya perintahkan segala penyakit itu, baik medis maupun yang dari roh lain itu, keluar daripadamu, sembuh, pulih, engkau dimanapun engkau berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau dipulihkan kembali seperti semula. Ciptaannya Tuhan itu sempurna. Haleluya. Terimalah hembusan Roh Kudus. Bersyukur kepada Dia. Roh Kudus, ingat, penolongmu yang tetap permanen. Tidak ada yang lain. Puji Tuhan saudara, dalam pekerjaanmu, ekonomimu. Sekarang, baik yang mencari pekerjaan,
mau bekerja sendiri, engkau tahu apa yang kau butuhkan. Dan mencari pekerjaan, kalau diberikan pekerjaan, dalam nama Tuhan Yesus, kau hembuskan rohmu itu Tuhan. Mari Roh Kudus, nyatakan itu, kuasamu, tenagamu, energimu yang penuh dengan luar biasa, spektakuler, supranatural. Biarlah mereka mendapat pekerjaan yang baik, yang tepat, sesuai daripada Tuhan sendiri untuk mereka. Haleluya. Mari Roh Kudus tembusi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja. Nah, bekerja sendiri apapun pekerjaan, diberkati pekerjaanmu, diberkati pekerjaanmu, dan engkau akan menikmati berkat-berkat ilahi yang luar biasa, dahsyat, dahsyat, luar biasa. Apalagi engkau yang begitu setia, percaya dan taat kepada Dia, Tuhan akan membukakan bendungan langit, diberkatkan kepadamu. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tidak ada yang sulit baginya, karena penolongmu yang permanen, berkuasa, berdaulat, ada otoritas ilahi. Haleluya, puji Tuhan. Dan juga aset-aset yang belum terjual akan terjual, karena Dia yang bertindak. Terima kasih Bapak. Kemuliaan hormat bagi namamu. Dan semua masalah pergumulan hidup, satu persatu engkau yang paling tahu. Dan katakan itu, kau percaya Dia akan membuat engkau menjadi baik, dan membuat engkau semua pergumulanmu terjawab sudah, karena karya Roh Kudus ini menembus batas. Menembuslah. Engkau sudah memakai pengurapan, Dia bekerja melampaui akal budi. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Hormat kemuliaan bagi namamu, nama atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Rohmu bekerja. Hembuskan ini, hembuskan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Soteria, soteria. Berkat Tuhan turun atasmu, atas kita semua ya. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa Rabu yang akan datang.